Halo semuanya, selamat datang di channel Tech Tinker. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai array dan cara menggunakan array di NumPy. Langsung saja, apa itu array? Baiklah, mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan array sebelumnya. Array ini mirip seperti list pada Python, namun perbedaannya adalah array hanya menyimpan data dengan tipe data sejenis saja. Array ini menyimpan banyak data di dalam sebuah variabel di mana kita akan mengakses data-data tersebut menggunakan indeks-indeks tertentu. Nah, array ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama ada indeks. Kalau teman-teman dapat melihat di sini yang nilainya 0, 1, 2, 3, 4, ini adalah indeks. Lalu yang kedua ada juga nama array, dan yang ketiga adalah ukuran dari array itu sendiri. Nah, indeks sendiri yang seperti saya sudah bilang, dia adalah alamat dari array. Nah, yang 0, 1, 2, 3, dan 4 ini adalah indeks. Nah, indeks ini selalu dimulai dari nilai 0. Nah, kalau sampai di akhirnya itu sesuai dengan panjang array-nya. Nama array sendiri adalah tanda pengenal dari array yang kita buat. Nama ini membantu kita untuk lebih mudah mengakses array dengan cara memanggil namanya saja. Contohnya kita memiliki array dengan nama data mahasiswa. Nah, nanti di situ akan berisi nama, misalkan nama mahasiswa. Lalu selanjutnya kita juga memiliki yang ketiga, yaitu ukuran dari array itu sendiri. Contohnya di sini saya memiliki nilai dari indeks dari 0 sampai 4. Nah, ini berarti array size-nya itu ada 5, karena kalau dihitung ada 1, itu 0, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 elemen yang disimpan dalam array tersebut, sehingga panjang array itu ada 5. Baik, langsung saja kita mencoba untuk membuat array. Di sini nanti saya langsung coba di Visual Studio Code. Kita langsung coba masuk ke dalam Visual Studio Code. Nah, seperti sebelumnya, di sini saya pertama terlebih dahulu membuat file baru. Tapi supaya lebih enak, saya di sini akan memperbesar ukuran hurufnya terlebih dahulu. Kita ke setting. Lalu di sini ada font size, saya ubah jadi 20 nilainya. Enter. Oke, sementara proses. Baik, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membuat array, lalu mengakses array tersebut. Nah, di sini saya minta teman-teman untuk membuat sebuah file baru. Di sini saya sebutnya apa ya? array.py. Nah, sudah jadi file baru. Untuk membuat array, pertama yang harus kita import pertama kali adalah library NumPy. Jadi kita import NumPy. Nah, saya akan kasih singkatan ke NumPy-nya ini dengan cara menggunakan snp. Nah, jadi saat kita memanggil NumPy ini, kita hanya perlu menuliskan np. Selanjutnya, yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan membuat sebuah array. Jadi array ini saya akan simpan ke dalam sebuah variabel namanya arr. Nah, untuk membuat array dengan NumPy, kita hanya perlu memanggil np.array dalam kurung. Nah, di sini kalian tinggal mengisikan array yang ingin kalian masukkan. Contohnya di sini saya masukkan array dengan nilai 1 sampai 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pakai tanda koma ya di sini. Nah, coba kita tampilkan nilai array yang sudah kita buat di dalam variabel r ini dengan cara melakukan print dalam kurung arr atau r. Kita save. Coba kita jalankan. Nah, teman-teman dapat melihatnya bahwa di sini saya berhasil menampilkan array nilai dari 1 sampai 5. Nah, apakah ini benar-benar array? Kita akan coba melakukan print tipe datanya. Jadi tuliskan type dalam kurung lagi arr. Kita save. Lalu coba saya run lagi di sini. Nah, teman-teman dapat melihatnya bahwa kelasnya di sini adalah NumPy and array. Oke, di sini kita sudah berhasil menampilkan tipe data dari array yang kita buat di sini. Benar, tipe datanya itu adalah array. Jadi yang variabel yang kita buat ini sudah benar bahwa ini adalah array. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan indexing. Nah, di indexing ini kita akan menampilkan
salah satu nilai saja. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa ketika kita menuliskan ARR, kita clear dulu terminalnya. Ketika kita menuliskan ARR saja, lalu kita coba run. Nah, di sini nilai 1 sampai 5 itu akan muncul semua. Bagaimana caranya supaya kita bisa menampilkan salah satu nilai saja? Cukup mudah, kita melakukan yang namanya indexing. Indexing ini mirip seperti di list. Jadi kita memanggil nama array-nya, lalu dalam kurung siku kita kasih nilai indeksnya. Indeks itu adalah alamat dari elemen yang ingin kita akses. Misalkan kalau kita mau akses nilai 1, berarti itu ada di indeks 0. Jadi alamatnya itu dimulai dari 0. Kita save, lalu kita jalankan lagi. Teman-teman dapat melihat di sini bahwa nilai 1 ini berhasil ditampilkan. Nilai 1 berhasil ditampilkan. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menampilkan nilai 2, 3, 4, dan 5? Kita tinggal ganti indeksnya saja. Misalkan kita mau akses nilai 2. Nilai 2 ini ada di indeks pertama atau nilai 1, indeks 1. Kita masukkan angka 1, lalu kita run lagi. Nah, teman-teman, sebentar. Kita save dulu sebelum run sampai tanda titik di sini hilang jadi X, baru kita run. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa nilainya sudah berubah menjadi 2 sesuai dengan nilai indeks yang kita masukkan. Jadi misalkan kalau kita mau akses indeks terakhir yaitu nilai terakhir yaitu nilai 5, maka kita masukkan indeks terakhirnya. Nah, dengan cara masukkan indeks ke 4 kalau nggak salah. Karena benar ya, ini indeks 0 untuk nilai 1, nilai 2 itu indeksnya 1, nilai 3 itu indeksnya 2, nilai 4 itu indeksnya 3, dan nilai 5 itu indeksnya 4. Coba kita run lagi. Sudah di save, run. Teman-teman dapat melihat bahwa nilai yang 5 sudah berhasil ditampilkan. Baik, selanjutnya lagi kita akan mempelajari mengenai slicing array. Slicing itu berarti mengambil data dari indeks tertentu sampai indeks tertentu. Contohnya kita ingin menampilkan sekumpulan data dari array yang sudah kita buat ini. Misalkan kita mau menampilkan hanya nilai 3 sampai 5 saja, atau kita mau menampilkan dari 2 sampai 5 saja, tidak termasuk dengan satu ini. Kita menggunakan yang namanya slicing. Caranya cukup sederhana, kita hanya perlu masukkan indeks pertama yang ingin kita akses. Jadi misalkan kita mau akses mulai dari nilai 2. Berarti kita masukkan nilai 1 di sini untuk indeks pertamanya, indeks 1 kan di sini. Lalu kita kasih tanda titik 2. Nah, selanjutnya ini kita mau akses sampai indeks keberapa? Di sini misalkan saya mau akses sampai nilai 5 ini. Berarti ada di indeks ke-4. Nah, untuk itu kita tidak boleh menuliskan indeks ke-4 saja. Kenapa? Karena slicing ini dia akan mengambil sampai nilai sebelum 4 atau sebelum nilai yang kita masukkan di sini. Misalkan kalau kita masukkan 4, berarti dia akan mengambil dari 1 sampai 3 saja. Nah, untuk bisa supaya mengambil dari 1 sampai 4, kita harus masukkan angka 5 di sini. Coba kita save, kita run. Teman-teman dapat melihat bahwa kita berhasil menampilkan nilai 2, 3, 4, dan 5. Nah, misalkan kalau tadi kita hanya menuliskan sampai 4, hasilnya itu akan seperti ini. Coba saya run lagi. Nah, hasilnya itu akan dari nilai 2, 3, dan 4 saja. 5-nya sudah tidak termasuk. Karena slicingnya ini hanya sampai di nilai ke indeks ke-4 saja. Baik, sampai di sini video saya mengenai array. Jadi yang tadi kita sudah pelajarin adalah cara membuat array dengan menggunakan metode array pada NumPy. Lalu kita sudah belajar untuk cara melakukan accessing array dengan menggunakan indeksnya, lalu mengecek tipe datanya. Lalu selanjutnya kita juga sudah mempelajari cara bagaimana melakukan slicing pada array. Nah, di video selanjutnya kita akan masih tetap di array. Nanti kita akan belajar cara untuk melakukan copy dan view pada array. Demikian video saya mengenai array kali ini. Terima kasih.